Shalom, selamat datang dalam program Yesus Sahabatku. Tuhan Yesus selalu menjadi sahabat terbaik bagi kita semua. Amin. Shalom Ibu. Ya, shalom semua yang dikasih Tuhan. Bu mau bertanya Bu, Ya. kan dalam Kisah Rasul 20 ayat 35b ya Bu. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah itu konteksnya seperti apa ya Bu? Maksudnya ya. Iya. Oke, ini jangan dipisahkan kemudian hanya adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi kayaknya maknanya itu hanya ditekankan memberi. Dan di sini dikatakan lebih berbahagia, Ya. bukan lebih berkenan di hatinya Tuhan, tapi lebih berbahagia. Berarti berbicara tentang hati kita. Bukankah betul-betul memang kalau kita bisa memberi orang lain, apalagi orang lain itu kemudian mengucap syukur kepada Tuhan, dan kemudian dia merasa bahwa apa yang dia butuhkan dia dapatkan, oh ini karena Tuhan, dan kemudian dia terjawabkan dari kebutuhan dan sebagainya, kita menjadi bahagia. Iya. Membuat orang jadi senang, kita menjadi ikut senang. Nah harusnya kan demikian gitu. Tapi lebih daripada itu juga, sebetulnya ayat ini adalah juga untuk mengingatkan bahwa kita itu jangan tutup mata, tutup telinga. Kalau kita melihat atau kita mendengar ada orang yang perlu dibantu, Iya. jangan pelit-pelit lah. Jangan terlalu perhitungan, apalagi kalau engkau punya. Iya. Dan berdoalah kepada Roh Kudus, berapa banyak engkau bantu orang itu. Tapi saya percaya kalau kita betul-betul hidup di dalam Roh, tidak bertanya pun ada gerakan Roh bantu dia, Iya. bantu dia. Dan Roh Kudus tidak akan memaksa engkau kalau engkau belum punya untuk diperbantukan, maksa engkau sampai utang-utang. Nah ini dilarang. Bukan dengan kita hutang untuk menolong orang, karena berarti kita menjadi penangguh hutang. Sangat kitab Amsal mengatakan, mengapa kamu mau menjadi penangguh hutang orang lain sementara dia akan mengambil tempat tidurmu. Nah jadi bukan karena dia ada diada-adakan, tapi ketika kau ada, masa Roh Kudus nak menggerakkan engkau? Nah jadi jangan pelit-pelit, jangan perhitungan. Dan ketika engkau bisa memberi dia, apalagi pemberianmu merupakan pertolongan bagi kebutuhannya atau lagi dia perlukan, rasanya melihat dia bersinar-sinar matanya, tertawa sambil oh Tuhan terima kasih ya Bu, terima kasih Om. Luar biasa dalam hati kita. Jadi orang itu memang orang yang bandel, tidak tahu berterima kasih. Diberi sesuatu aja nak ngomong apa-apa, tinggal terima aja. Tapi ndaklah kalau anak-anak Tuhan, ya. Nah itu maksudnya di situ. Jadi jangan kita pelit, jangan kita perhitungan. Bukankah kemurahan juga merupakan salah satu daripada buah roh yang merupakan karakter Yesus yang harus kita kobarkan, gitu. Tapi bukan berarti kemudian karena lebih berbahagia memberi daripada menerima, kita tidak boleh menerima. Oh boleh, malah terimalah dan menerima dengan sukacita, menerima dengan iman, menerima dan bersyukur kepada Tuhan. Kemudian kita merasakan kasih Tuhan dengan penerimaan pertolongan atau berkat apapun dari saudara. Kita tahu itu adalah pekerjaan Tuhan, itu adalah Tuhan yang membuat Anda memberi, dan di antara kita menerimanya. Terima dengan sukacita mengucap syukur. Bukan berarti kita tidak boleh menerima dan kita kemudian bersedih menerima. Tidak perlu, bersukacitalah dan percayalah, siapa yang memberi dia digerakkan Roh Kudus. Dan kalau sudah memberi tidak usah mengungkit-ungkit. Kalau sudah memberi jangan meminta kembalinya. Kalau sudah memberi berarti menabur. Berimanlah menabur di tanah yang subur akan mendatangkan panen luar biasa. Amin. Walaupun pokoknya bukan itu, tapi memang Yesus berkata lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tapi intinya
kita memang senang kalau bisa memberi, menolong, tapi kita juga boleh menerima dengan sukacita juga. Beri juga pertolongan pemberian pada orang lain dengan sukacita. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati, dan mari Febe kita berdoa buat kekasih-kekasih kita yang dikasih Tuhan. Haleluya, kami berdoa untuk kekasih-kekasih Tuhan di mana saja berada. Oh haleluya, berilah apa yang Engkau beri untuk orang yang membutuhkannya dengan sukacita. Amin. Dan karena gerakan Roh Kudus, tapi juga terimalah apa yang Tuhan berikan melalui orang-orang tertentu yang memberkati engkau dengan sukacita dan mengucap syukur. Dan jangan pelit, jangan terlalu berhemat, karena ada firman Tuhan mengatakan, ada orang yang menyebar harta tapi bertambah kaya, tapi ada orang yang begitu hemat luar biasa bertambah miskin. Dan apa yang engkau berikan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Kita akan berbahagia kalau bisa menolong, kalau kita bisa memberi sesuatu kepada orang lain. Memberi maupun menerima, kita boleh menerima dengan sukacita. Tapi juga berilah, jangan terlalu perhitungan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Silahkan, kalau Anda mau bertanya masalah tentang memberi ini, terima menerima ini kepada kami, akan kami jawab. Atau mungkin masalah itu sedang terjadi dalam dirimu atau masalah orang lain, silakan engkau kirim WhatsApp ke nomor kami, yaitu 089563235899. akan kami bawa doa dan kami akan jawab, akan bahas di media Yesus Sahabatku. Itu sebabnya ikutilah terus program ini, karena pasti masalah Anda yang dikirimkan kepada kami pasti kami akan jawab, dan sudah kami doakan dengan senang hati. Tulis juga kesaksian, nama Tuhan yang akan dipermuliakan, juga kirim ke nomor WhatsApp yang sama tadi. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.